Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi ya. Hari ini kita akan belajar tentang koperasi untuk bagian yang ketiga, yaitu materinya adalah permodalan koperasi. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep dalam koperasi, sudah juga belajar tentang perangkat organisasi koperasi. Oke, sebelum dilanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Follow juga Instagram saya di @ahmad_y_prasetyo. Terima kasih. Langsung saja kita mulai untuk permodalan koperasi ini. Di dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, masih sama ya. Nah, ini nanti dirinci lagi. Yang terbaru adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM, Usaha Mikro Kecil Menengah, Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Oke, kita lihat di dalam Peraturan Menteri itu disebutkan ada dua jenis modal utama ya, ditambah satu nanti ya. Modal penyertaan yang sifatnya seperti saham nanti ya. Ada modal sendiri, ada modal pinjaman, ya, yang ketiga modal penyertaan. Untuk modal sendiri, ini ada simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah. Hafal nggak? Hafal kan? Simpanan pokok, wajib, cadangan, hibah. Tak bantu pakai jembatan keledai itu ya. Nah, ada gambar keledainya. Nah, ini ya. Oke ya, saya singkat adalah ini. Pokoknya wena cah ya, CAH ya. Pokoknya wena cah gitu kan. Pokoknya itu yang warna merah itu ya, itu pokok adalah simpanan pokok, W-nya wajib, simpanan wajib maksudnya, C-nya cadangan, hanya hibah. Hafal kan ya? Oke. Itu untuk modal sendiri. Modal pinjaman itu terdiri dari anggota ya, yang dinamakan simpanan sukarela. Kemudian bisa juga dari koperasi lain dan atau anggotanya. Bisa dari bank dan lembaga keuangan lainnya, bisa juga dari penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan juga adalah sumber lain yang sah. Untuk modal penyertaan, ini nanti kita akan lihat di rinciannya ya, ini sebenarnya untuk sebagai gambar umum, ini adalah modalnya seperti apa kalau dalam PT saham ya, jadi ikut berinvestasi di dalam koperasi. Oke, kita lihat untuk penjelasannya satu persatu. Untuk modal sendiri, ya masih ingat apa tadi singkatannya? Ya, pokoknya wena cah gitu kan. Nah, itu simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan hibah. Tapi kalau jawab soal dari Bapak Ibu guru nggak boleh ya. Nah, sebutkan misalnya modal sendiri koperasi ya, pokoknya wena cah. Nah, nggak boleh ya. Oke ya. Kita lihat nih simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan hibah. Oke, apa itu simpanan pokok? Simpanan pokok dibayarkan cuma sekali saat masuk jadi anggota. Nggak bisa diambil selama masih menjadi anggota. Berarti bisa dong diambil. Bisa, asalkan dia harus keluar dulu dari koperasi. Ini pertama kali, cuman sekali dibayarnya. Ya, jumlahnya juga apa? Sama setiap anggota. Nah, ini nanti juga di dalam perhitungan SAU nanti ya. Misalnya anggota itu kan nanti di akhir tahun dapat SAU ya. Itu dari SAU jasa modal simpanan pokok nanti dijadikan sebagai dasar penghitungan SAU. Ya, simpanan pokok. Oke, yang kedua simpanan wajib. Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu atau kesempatan tertentu yang nilai dan mekanismenya itu diatur di dalam anggaran dasar koperasi. Ini juga sama, tidak bisa diambil kalau dia masih jadi anggota, gitu kan. Baru keluar bisa diambil. Nah, simpanan wajib ini lah bedanya sama pokok apa? Kalau pokoknya sekali aja. Kalau wajib ini bisa beberapa kali. Ada yang mungkin 1 bulan sekali, ya 3 minggu sekali, terserah sesuai anggaran dasarnya. Rata-rata jumlahnya sama, tiap anggota sama. Meskipun dalam permen itu, peraturan menteri maksud saya, yang tadi ya, itu ternyata boleh tidak sama. Tapi nanti rata-rata sama, supaya nanti kalau dalam perhitungan SHU, nah itu kan ada prinsip yang namanya bala jasa terbatas pada modal. Nah, artinya apa? Artinya bahwa di dalam koperasi tidak melulu modal yang jadi dalam perhitungan SHU ya. Nah, ini rata-rata makanya simpanan wajib adalah apa? Sama. Kemudian yang ketiga cadangan. Nah, cadangan ini adalah berasal dari SHU. Ya, berasal dari penyisian SHU.
Ya, sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi. Laba koperasi dinamakan sisa hasil usaha atau SHU. Itu nanti ya ada persentasenya masing-masing, untuk cadangan berapa persen, dibagi kepada anggota kembali berapa persen, untuk pendidikan berapa persen, ya sosial berapa persen, ngikuti di dalam anggaran dasar yang sudah ditetapkan rapat anggota. Nah, misalnya persentase yang untuk cadangan inilah yang nanti ya dari SHU yang tidak akan dibagikan kepada para anggota karena dipakai untuk memupuk modal sendiri. Ya, dan juga bisa untuk menutup kerugian koperasi cadangan. Ya, oke itu cadangan. Kita lanjut ke hibah. Ya, hibah ya, bukan hibah loh ya. Hibah itu hadiah. Namanya hadiah berarti ini gratis. Ya, tidak mengikat. Ya. Sejumlah uang dan atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pemerintah, baik provinsi, kota, kabupaten, lembaga internasional, ya perseorangan, bersifat hadiah hibah dan tidak mengikat. Ya, tidak ada istilahnya ya udang di balik batunya ya, namanya hadiah kan gitu kan. Oke, ini adalah modal sendiri dari koperasi ya. Gampang kan? Oke, kita lanjut lagi untuk yang kedua, modal pinjaman. Namanya pinjaman berarti ini dari pihak ketiga ya, pihak luar ya, maksudnya bisa dari bank, bisa koperasi lain gitu kan, atau bisa anggota, maksudnya anggota ya. Nah, kita lihat model pinjaman merupakan sejumlah uang yang dihimpun dari perseorangan, anggota koperasi, sumbernya ya, bisa lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, ya, koperasi, badan atau lembaga yang menyediakan pinjaman kepada koperasi, yang diperoleh sesuai dengan perjanjian dan ketentuan pinjaman yang disepakati oleh para pihak. Ya, jadi ini semacam koperasi hutang ya kepada pihak lain ya. Oke ya, bisa yang pertama dari anggota sendiri yang nanti disebut dengan simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini tidak masuk di dalam perhitungan SHU nanti ya untuk jasa modal. Yang masuk perhitungan SHU hanya simpanan pokok sama simpanan wajib aja. Nah, ini kayak apa ya? Koperasi kayak anggotanya malah nabung di koperasi. Koperasinya kayak minjem duitnya anggota ya, dipakai untuk nambah modal. Imbalannya bunga. Bisa juga dari koperasi lain ya, dan dari anggota koperasi lain itu ya. Ini adalah modal pinjaman untuk yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga adalah dari bank lembaga keuangan lainnya. Ya, kemudian ada koperasi yang menerbitkan obligasi dan surat utang. Wah, ini keren sekali kalau udah sampai menerbitkan obligasi ya. Oke, dari lembaga perbankan sama lembaga keuangan non bank ini kayak bisa kredit sama bank ya, pinjaman kan gitu. Kalau lembaga keuangan non bank tergantung jenisnya, apakah modelnya modal ventura, apakah lembaga pembiayaan, leasing misalnya gitu kan. Ini juga bisa. Kemudian kalau penerbitan obligasi dan juga menerbitkan surat utang koperasi, ini nanti modelnya adalah koperasi kalau misalnya menerbitkan SUK ya, surat utang koperasi, berarti menerbitkan sertifikat itu, jual sertifikat SUK kepada siapapun yang pengen membelinya kan gitu. Nah, nanti uang itu bisa dipakai ya untuk membiayai usaha yang dilaksanakan oleh koperasi. Di koperasi punya misalnya rencana usaha. Nah, misalnya butuh anggaran dana untuk menjalankan rencana usaha baru itu. Nah, ini dananya kurang, ya udah menerbitkan surat utang koperasi juga bisa gitu. Nah, nanti dapat bunga juga. Karena ini surat utang berarti modalnya pinjaman harus dikembalikan. Kemudian juga bisa menerbitkan obligasi. Ya, sejumlah uang yang diterima koperasi dari penerbitan obligasi yang dibeli oleh investor atau pemodal ya, baik perseorangan atau lembaga untuk membiayai usaha koperasi. Ini biasanya dipakai untuk pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan usaha dan restrukturisasi hutang. Oke, itu adalah modal pinjaman. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Ini semuanya dasar hukumnya dari ini ya, dari Peraturan Menteri Koperasi yang tadi ya, nomor 09 tahun 2018. Yang ketiga modal penyertaan. Oke ya, jadi modal penyertaan pada usaha tertentu yang diselenggarakan koperasi, di mana orang yang ikut istilahnya
menanamkan modal ya dalam bentuk modal pernyataan, itu nanti ikut menanggung resiko atas kegagalan usaha. Dan kalau nanti misalnya ada keuntungan, nanti dapat imbalan bagi hasil. Jadi tidak hanya bunga nih, bagi hasil. Kalau dalam itu namanya dividen, mungkin masih ingat kamu ya. Ini bagi hasil. Dari kegiatan yang dibiayai oleh modal penyertaan tersebut. Maka nanti karena ini cirinya beda sama modal pinjaman, itu ya kita lihat ciri-ciri dari modal penyertaan itu ya. Kalau misalnya ada seorang ikut memiliki modal penyertaan, itu tidak memiliki hak suara pada rapat anggota dan kebijakan koperasi. Loh, gimana nih? Kan ikut sudah menyertakan modal. Kalau di dalam organisasi koperasinya tidak bisa ikut karena dia bukan anggota. Ya. Lah terus gimana? Ikutnya di mana? Di kegiatan usahanya. Kamu masih ingat kan? Dulu ada badan usaha sama perusahaan kan beda kan gitu. Ini ikut yang perusahaannya, bukan di badan usahanya. Di manajemen koperasinya, organisasi koperasi tidak. Tapi di manajemen apa perusahaannya. Ya. Jadi kalau di organisasi koperasinya dia nggak punya hak suara karena bukan anggota ya. Nah, tapi dia ikut terlibat aktif di dalam manajemen dan pengelolaan usaha yang dibiayai dari modal penyertaan tersebut. Ya, sesuai dengan perjanjian yang diikuti kan itu. Yang ketiga, modal penyertaan diakui sebagai pemupukan modal koperasi yang mengandung resiko. Berarti ini ada resiko yang harus ditanggung ya. Kemudian yang keempat, jika berbentuk selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima dan apabila harga pasar tidak tersedia, dapat digunakan nilai taksiran. Oke, begitu adik-adik untuk modal penyertaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Ikuti, follow Instagram saya di @ahmad_y_prastio. Terima kasih. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.